Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatul iman, pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Ka'ab. An Ka'bin qala, dari Ka'ab dia berkata, Innallaha ikhtara sa'atil laili wan nahar. Sesungguhnya Allah telah memilih waktu-waktu malam dan waktu-waktu siang. Faja'ala minuhunna as-salawatil maktubata. Maka Allah menjadikan pilihannya yaitu saat-saat melaksanakan sholat fardu. Oleh sebab itu bagi kita dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan sholat di awal waktu. Jangan sampai kita menjadi orang yang melalaikan waktu sholat. Kalau kita termasuk orang yang melalaikan waktu sholat, khawatir kita digambarkan Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang melalaikan waktu sholat, kata Rasul, tilka sholatul munafiqi. Itulah sholat orang munafik. Yajlisu yarkubu syamsa. Dia duduk menunggu datangnya matahari. Hatta idza kanat baina qarnai syaitan, sehingga baru kalaulah matahari sudah terbenam, qoma, dia berdiri untuk melaksanakan sholat. Fanaqara arba'an, lalu dia mematuk 4 kali. La yadhkurullaha fiha illa qalila. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Dia tidak mengingat Allah kecuali hanya sebentar atau sedikit saja. Nah, sebab itu inilah pilihan Allah Subhanahu wa taala saat melaksanakan salat yang 5 waktu. Yang kedua, kata Ka'ab, waqtaral ayyama. Allah juga memilih di antara al-ayyam, hari-hari. Faja'ala minuhunna, maka Allah menjadikan pilihannya di antara hari-hari mulai dari hari Ahad sampai hari Sabtu. Maka kata Ka'ab, Yaumal Jumu'ati, Allah memilih sebagai pilihannya adalah hari Jumat. Ternyata ikhwatul iman, pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ajaran Islam ternyata ada 2 hari raya. Hari raya apa? Yang pertama yang dikatakan dengan hari raya Idun Usbu'iyun, Id dalam mingguan. Dan yang kedua adalah Idun Sanawiyun, Id dalam tahunan. Id mingguan ternyata jatuh pada hari Jumat. Dikatakan annahu yaumu idin mutaqarrarin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah hari Id yang diulang-ulang fil usbu'i, dalam setiap seminggu sekali. Wa qad rawa Abu Abdullah ibnu Majah, Abdullah ibnu Majah telah meriwayatkan fi sunannya, dalam kitab sunannya, min hadithi Abi Lubabah bin Al-Mundir, dari sahabat Abi Lubabah bin Al-Mundir, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah bersabda, Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah rajanya, tuannya di antara hari-hari. Wa a'dhamuha indallah, dan lebih agung di sisi Allah. Wahwa, dan hari Jumat itu a'dhamu min yaumil adha wal fitri, lebih agung dibandingkan dengan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri.
Kenapa seperti itu? Kata Rasulullah SAW, wa fihi khamsu hilalin. Pada hari Jumat terjadi 5 kejadian, 5 perkara. Apa? Yang pertama, khalaqallahu Adama. Allah telah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Yang kedua, wa ahbata fihi Adama ilal ardi. Allah juga yang telah menurunkan Nabi Adam ke dunia pada hari Jumat juga. Wa fihi tawaffallahu Adam. Pada hari Jumat juga Allah telah mewafatkan Nabi Adam alaihissalam. Yang keempat, kata Rasul bagaimana? Kata Rasul, la yas'alullahal abdu fiha syai'an illa a'tahu ma lam yas'al haraman. Allah, ya. Atau seorang hamba ketika, jadi pada hari Jumat itu merupakan suatu saat. Apabila seorang hamba dia memohon kepada Allah pada saat itu, maka Allah akan mengabulkannya selama dia tidak meminta yang haram. Malah yang terakhir, kata Rasul, wa fihi taqumus sa'atu. Pada hari Jumat juga akan terjadinya kiamat. Hadirin ikhwan fillah, pemirsa Madinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah Rasul melanjutkan, ma min malakin muqarrabin wala samain wala ardin wala riyahin wala jibalin illa wa hunna yushfiqna min yaumil jumu'ah. Tidak ada di antara seorang malaikat yang dekatkan. Tidak ada langit, bumi, angin, sampai kepada gunung dan juga pepohonan mereka mengkhawatirkan dari hari Jumat. Itu yang pertama. Mengapa Allah memilih pada Jumat? Ternyata hari Jumat itu merupakan id bagi umat Islam. Yang kedua, itu id mingguan. Yang kedua, ternyata dalam Islam itu ada dikatakan dengan idun sanawiyun, id dalam tahunan. Kita juga mengetahui kan, Idul Adha, Idul Fitri. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya yang bersumber dari sahabat Anas. Kata sahabat Anas, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat ke Madinah. Lahum yaumani. Orang Madinah itu mereka memiliki 2 hari raya, yal'abuna fihima. Mereka suka merayakan pada hari raya tersebut, Malah Rasul bertanya kepada para sahabat pada saat itu, ma hadzanil yaumani, 2 hari raya apa ini? Kalau mereka menjawab, kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Kami, wahai Rasulullah, suka merayakan hari raya ini, 2 hari raya ini ketika kami masih zaman jahil. Jadi kita ketahui ternyata orang Madinah pada saat itu sebelum mereka masuk Islam, mereka memiliki 2 hari raya. Hari raya apa itu? Yang pertama hari raya Nairuz, yang kedua Makhrajan. Apa Nairuz? Nairuz yaitu perayaan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru dalam hitungan Masehi. Ya. Sekali lagi. Jadi, Nairuz adalah mengadakan perayaan dalam rangka menyambut datangnya tahun baru Masehi. Ini yang suka dirayakan umat Islam, padahal sejak zaman dulu. Yang kedua, Makhrajan. Apa Makhrajan itu? Makhrajan itu adalah perayaan atau festival yang suka diadakan oleh orang-orang Persia waktu itu, ya, dengan cara menyalakan api, meniup lilin, atau mereka saling menghadiahi, dan juga mereka malah sambil saling menyiram, kan, seperti itu. Bagaimana kata Rasul? Kata Rasul, berkata para sahabat, innallaha qad abdalakum bihima. Sesungguhnya Allah telah merubah keduanya khairan minhuma, dengan yang lebih baik dari keduanya. Apa? Yaitu Yaumal Adha wal Fitri. Idul Adha, Idul Fitri. Wassalamualaikum. Pemirsa Madinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ternyata kata Rasul, innallaha qad abdalakum bihima. Kaulah kita masih merayakan perayaan menyambut datangnya tahun baru atau hari-hari tertentu dengan cara menyalakan lilin, maka kata Rasul, Allah telah merubah keduanya dengan yang lebih baik. Seperti itu. Coba pikirkan oleh kita. Masa kita ingin melaksanakan ajaran agama-agama Majusi? Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat para ulama mengenai hal itu? Qala Abdullah bin Amr bin Al-As. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dia berkata, "Man ta'assa bi biladil a'azimi." Barang siapa yang meladani suatu kaum asing, wa sana'a nairuzahum wa mihrajanahum, lalu dia merayakan nairus mereka atau mihrajan mereka, wa tasyabaha bihim, dan menyerupai mereka, hatta yamuta wa huwa kadzalik, sampai dia meninggal dunia dan dia sedang melaksanakan seperti itu, khusira ma'ahum yaumal qiyamah, nanti dia akan dikumpulkan dengan mereka pada hari kiamat. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Pemirsa Madinah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pendapat Al-Qadi? Kata Al-Qadi Abul Muhassin Al-Hasan bin Mansur Al-Hanafi, dia berkata, "Man ishtara fihi syai'an lam yakun yashtari fi ghairihi." Barang siapa yang membeli sesuatu pada hari tersebut yang bukan biasa dia membeli hal tersebut, atau memberi kepada orang lain hadiah, maka selanjutnya, fa in arada dzalika ta'dimal yaum, kalaulah punya maksud ingin ta'dimal yaum, mengagungkan hari tersebut, bagaimana kata Abu Muhassin? Faqad kafar, sungguh dia telah berbuat kekafiran. Naudzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Masa kita ingin jadikan orang kafir? Ya. Bagaimana kalau hanya biasa-biasa, hanya menurut biasa saja? Kata para ulama, patuh haror anal, lebih baik tinggalkan aja daripada kita mengikuti mereka. Agar apa? Agar kita terlepas dari ajan-ajan mereka, tasyabuh kepada mereka. Itulah. Nah, kenapa Allah ternyata memilih hari Jumat itu hari raya mingguan, dan Idul Fitri itu merupakan hari raya tahunan? Itu yang kedua. Jadi yang pertama, Allah memilih saat atau waktu, yaitu waktu melaksanakan sholat fardu. Allah memilih hari-hari Jumat. Yang ketiga, wakhtara syuhura, Allah juga memilih di antara asyuhur, bulan-bulan. Faja'ala minhunna syahra Ramadan, ternyata Allah memilih di antara ke-12 bulan sebagai pilihan Allah Subhanahu wa taala adalah syahra Ramadan, bulan Ramadan. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tahu bulan hitungan secara Masehi aja kan, mulai Januari sampai Desember. Tapi terkadang umat Islam sendiri tidak tahu bulan ajaran Islam. Mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kan gitu kan? Ya. Waktu imannya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pilihan Allah Subhanahu wa taala di antara ke-12 bulan itu jatuh pada bulan Ramadan. Kenapa? Syahr Ramadan bin Allah. Ketika Rasul ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma Ramadan?" Rasul, apa Ramadan itu? Qala, Rasul menjawab bahwa Ramadan itu adalah armadallahu dunubal mu'mini, Allah akan menghapus dosa-dosa orang beriman, wa ghafarahum, dan Allah akan mengampuni mereka. Jadi pada bulan Ramadan, tepatnya pada bulan ini, kita di bulan Ramadan ini justru untuk membakar dosa-dosa kita umat Islam. Maukah kita dibakar dosa oleh Allah? Tentu kita ingin. Syaratnya bagaimana? Tentunya harus imanan wahtisaban. Hadirin pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah para sahabat bertanya, "Pas Syawal? Kalau Syawal apa Rasul?" Qala, kata Rasul, "Syalat fihi dunubuhum." Hilanglah, lenyaplah dosa-dosa mereka. Falam yabqa fihi dzanbun illa ghafarahu. Tidak tersisa sedikit pun dosa orang beriman kecuali Allah mengampuni. Kenapa? Karena sudah dibakar pada bulan Ramadan. Nah,
Ternyata itulah pilihan Allah. Allah memilih di antara ke-12 bulan yang paling baik, Syahra Ramadan, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ternyata Allah punya keinginan untuk menghapus dosa-dosa orang beriman. Lanjutkan lagi. Kata Ka'am. Wa ikhtara layaliya. Allah juga memilih di antara al-layaliya, malam-malam. Faja'ala minhunna, ternyata Allah menjadikan pilihannya di antara malam yang paling baik adalah apa? Lailatul Qadri, malam Al-Qadar. Kenapa malam Al-Qadar dijadikan malam yang terbaik oleh Allah? Kita tahu kan, sebagaimana hadis yang bersumber dari muttafaq alaih dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, kalau tidak salah, Ibnu Abbas, siapa kan? Kalau tidak salah. Kata seperti ini kan, unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan minal lauhil mahfudhi. Ternyata Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya 30 juz 114 surat. Ya. Ayat itu kan beda-beda, mengatakan 3.000, 6.000 dan sekian gitu kan ya. Pemirsa Madinah Versus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Qur'an ternyata semuanya dari mana? Dari Lauhul Mahfuz. Kapan? Fi Lailatul Qadri, di malam Al-Qadar, min syahri Ramadhan, di antara bulan Ramadan. Ihwatirakumullah. Pemirsa Madinah Versus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pawudi'a fi baitil ijjati fis sama'id dunya, lalu disimpan di baitil ijjah di langit dunia. Tsumma najjala bihi Jibrilu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nujuman fi 23 sanatan. Lalu disampaikanlah oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Berapa lamanya? Ternyata kata hadis tersebut fi 23 sanatan, dalam jangka waktu 23 tahun. Nah, Allah menurunkan, ternyata inilah Allah menurunkan pedoman buat umat Islam berupa Al-Quran pada malam Al-Qadar tersebut. Semuanya. Hadirin ikhwatu iman, pemirsa Madinah Versus TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah malam Al-Qadar. Allah telah menurunkan pedoman buat umat Islam. Langsung ini minhajur robani, aturan dari Tuhan kita semua. Ya. Di mana isinya bagaimana? Kamalun wa bara'atuhu anin naqsi, sempurna, bebas dari berbagai macam kekurangan. Syumulun likuli madhahiril hayati, mencakup akan segala realita kehidupan. Silakan, dalam Al-Qur'an ada. Cuman tergantung kitanya, apakah kita mau membaca Al-Qur'annya, memahaminya, lalu mengamalkan. Kalau itu ya. Malah dalam riwayat muttafaq alaih dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari kan, Rasul mengumpamakan ya, ada orang yang suka membaca Al-Quran, ada orang yang tidak suka membaca Al-Quran. Seperti apa? Ya. Kata Abu Musa al-Asy'ari, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an", perumpamaan orang yang beriman yang suka biasa membaca Al-Qur'an, mempelajarinya, memahami, mengamalkannya, kamatsalul utrujati, seperti buah utrujah. Bagaimana buah utrujah itu? Ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Rasanya manis, baunya harum. Coba perhatikan. Ya. Yang kedua kata Rasul, wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Adapun perumpamaan orang yang beriman tapi ini tidak membiasakan diri membaca Al-Qur'an, kamatsalit tamrah, seperti tamrah. Ya. Bagaimana kalau tamrah? Ta'muha thayyibun wala riha laha. Rasanya manis tapi tidak ada baunya. Coba perhatikan kurma kan ya. Ketika kita menghisap, apakah ada bau? Ternyata tidak ada. Tetapi ketika kita makan, apalagi kan menjelang mau takjil kan, sudah masuk, sudah waktunya kita berbuka, makan dimakan oleh kita, lezat kan. Apalagi kan kormanya aduh, subhanallah.
Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan Allah. Nah, inilah perumpamaan orang yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, rasanya manis, baunya harum. Orang mukmin tetapi tidak biasa membaca Al-Quran, rasanya manis tetapi tidak ada baunya. Atau kita ingin menjawab yang ketiga, wa matsalul fajiril ladzi yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang yang durhaka ini mah biasa membaca Al-Qur'an. Jadi biar Al-Qur'an biasa dibaca, mereka pahami, tetapi kelakuannya, tabiatnya tidak mencerminkan orang yang paham Al-Qur'an. Kata Rasul bagaimana? Orang yang seperti itu kamatsali raihana, seperti raihana. Kalau raihana bagaimana? Rihuha thayyibun, baunya harum, tetapi walatu malaha, rasanya pahit, tidak ada rasa. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang keempat, wa matsalul fajiril ladzi la yaqra'ul Qur'an. Sudah orang durhaka, tidak mau membaca Al-Qur'an lagi, ini makamatsalil handalah, seperti buah handalah. Bagaimana handalah tersebut? Ya. Kata Rasul, ta'muha murrun wala tu'malaha. Rasanya pahit, baunya busuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, coba perhatikan. Nah, Allah menurunkan pada malam Al-Qadar Al-Qur'an. Insya Allah kita lagi berada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka membaca Al-Quran, membiasakan membaca Al-Quran, mentadarusi Al-Quran, ya, tadarus Al-Quran, memahami Al-Quran, lalu mengamalkan. Agar apa? Agar nanti kita pulang menghadap Allah mendapatkan kebahagiaan. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menjelang 10 malam terakhir, ya, maka lebih kita untuk lebih banyak membaca Al-Quran. Tapi ingat, jangan hanya di bulan Ramadan saja kita membaca Al-Quran, tapi harus kita rutinitaskan, ya. Kita harus terus, jangan hanya bulan Ramadan saja, tapi 11 bulan akan datang. Mudah-mudahan kita selalu konsisten untuk terus membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, lalu mengamalkan isi Al-Quran. Agar apa? Agar menjadi orang yang seperti tadi kata Rasul, kamatsal utrujah, rasanya manis, baunya harum. Ya, itulah kata Rasul. Ya, kata Ka'ab. Jadi Allah memilih di antara malam-malam yang paling baik, ternyata jatuh pada malam Al-Qadar. Ya. Apalagi kata Allah mengatakan surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Silahkan itu baca, ya. Yang terakhir, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hal tersebut dari sahabat Ka'ab. Kata sahabat Ka'ab, dia berkata, wahtaral biqa'a. Allah juga memilih di antara al-biqa', tempat-tempat. Ternyata tempat yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala bukanlah rumah yang kita miliki, bukanlah hotel atau villa yang kita singgahi, tetapi apa? Faja'ala minha al-masajida. Ternyata Allah memilih di antara tempat-tempat yang adalah masjid. Perhatikan. Jadi Allah memilih di antara tempat yang adalah masjid. Pemirsa Madinah Persis TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita lihat dalam riwayat Muslim, Rasul mengatakan, ya, maztama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah terkumpul suatu kaum, ya, mereka berkumpul di masjid-masjid Allah, di Baitullah. Mau apa mereka berkumpul di masjid itu? Yatluna kitab Allah, mau membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, ya, wa yatadarasunahu, lalu mereka mempelajarinya, ya. Di antara mereka, bainum antara mereka. Kata Rasul bagaimana? Illa nazzalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dinaungi oleh rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahum, Allah menyebut mereka di antara makhluk-makhluk yang mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Itulah keuntungan orang yang suka memakmurkan masjid, lalu mereka membaca Alkitab, mempelajari. Apalagi dalam riwayat Hakim, Rasul mengatakan seperti ini, man dzakhala masjidan hadza liyata'allamal khaira. Barang siapa yang masuk ke masjid ini, untuk apa masuk ke masjid? Liyata'allamal khair, untuk belajar kebaikan. Yu'allimu, atau mengajarkannya. Bagaimana kata Rasul? Kana kal mujahidi fisabilillah, seolah-olah dia itu adalah pejuang-pejuang di jalan Allah. Ternyata perjalanan yang paling sulit kemana? Ke masjid. Ya. Banyak orang yang punya tenaga yang kuat, badan fisik yang kuat, untuk mendaki gunung yang begitu tinggi dia sanggup, tetapi untuk datang ke masjid ternyata sulit orang, tanpa dorongan keimanan yang dalam dirinya. Ya, ternyata Rasul mengatakan orang yang datang ke masjid itu seolah-olah pejuang-pejuang Allah, mujahid Allah. Pemirsa Madinah Press TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Rasul mengatakan, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi," ya. Apabila seorang antara kalian berwudu di rumahnya, tsumma atal masjid, lalu masuk datang ke masjid, ya. Kata sebagaimana, kana ka sholatin hatta yarji'a, seolah-olah dia, ya, telah melaksanakan sholat hatta yarji'a, sehingga dia pulang ke rumahnya. Nah, itulah keuntungan masjid. Ya. Ihwatu iman rahimakumullah, pemirsa Madinah Press TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi. Ternyata di antara pilihan Allah, saat atau waktu adalah waktu melaksanakan sholat fardu. Allah memilih hari yang terbaik dalam hari Ahad, hari Jumat. Allah memilih bulan, ternyata bulan yang paling baik adalah bulan Ramadan untuk menghapus dosa kita. Allah memilih di antara malam yang paling adalah malam Al-Qadar. Kenapa? Karena Allah menurunkan pedoman. Allah menyiapkan tempat yang paling baik, yaitu masjid Allah. Pemirsa Madinah Press TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rupanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu menjaga waktu sholat, ya. Orang yang selalu biasa datang ke masjid, orang yang selalu memakmurkan masjid, dan orang yang selalu membaca, mempelajari, memahami Al-Quran. Agar apa? Agar nanti ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang bahagia di dunia, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan di akhirat berupa Allah memberikan al-jannah, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rupanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan, umum bagi ikhwatu iman pemirsa Madinah Press TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.